Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Devarisa kembali hadir di podcast Unan Official. Dan tentunya hari ini luar biasa saya kedatangan tamu, yaitu selaku Direktur Kerjasama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas, yaitu Bapak Dr. Eng Muhammad Maki, STP MSI. Selamat siang Pak Maki. Selamat siang, Bu Neva. Selamat siang, dan tentunya bagi pemirsa podcast masih penasaran hari ini Deva akan mengangkat tentang apa, dan tetap pantengin di podcast Unan yang selalu memberikan informasi, inspirasi, dan edukasi untuk pemirsa podcast dimanapun berada. Baik, dengan Pak Direktur, kali ini Pak Direktur membuat event yang luar biasa akhir Lebaran nanti ya. Di hari berapa ya nanti ya Pak ya? Lebih kurang kalau untuk H+3, kalau mengikuti 3 Muhammadiyah. Ya? Oke. Kalau mengikuti pemerintah, kita tunggu pengumumannya. Okay. Tunggu pengumuman. Beliau akan mengadakan kegiatan ataupun event besar, yaitu Alumni Fun Day 2023, dan beliau merupakan ketua dari kegiatan ini. Dan ini sebenarnya luar biasa ya. Ini kegiatan pertama kali yang diadakan oleh Unan sendiri ya Pak ya? Bekerja sama dengan IKA, kita selalu berdampingan dengan bekerja IKA. sama dengan Ikatan Alumni Universitas Andalas. Ya, tentunya dengan kegiatan ini pasti Unan mempunyai tujuan tersendiri. Betul. Membuat acara Alumni Fun Day 2023. Ya. Kalau boleh tahu ini Pak, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini dilaksanakan oleh Unan? Sebenarnya kan IKA Unan sendiri bisa melaksanakan kegiatan ini ya Pak ya? Betul sekali. Terima kasih Bu Neva ya. Jadi ya alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini bisa dapat berbincang-bincang terkait dengan kegiatan alumni. Nah, yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah sebenarnya suatu upaya dari pihak Alma Mater Universitas Andalas dalam rangka meningkatkan reputasi dan rekognisinya di dunia akademik maupun di dunia employment, gitu ya. Karena reputasi itu dibangunkan dari alumninya, bukan hanya dari prestasi alma mater, tapi prestasi alumninya, kiprah alumninya, gitu kan. Bagaimana posisi alumni menempati jabatan-jabatan penting, menempati posisi pucuk pimpinan di perusahaan, baik perusahaan yang beliau create dari awal ataupun perusahaan-perusahaan yang memang dibangun oleh stakeholder lainnya, gitu. Nah, dalam hal ini memang kita melihat arah perkembangan dunia pendidikan tinggi ini lebih cenderung saat ini adalah melakukan pendekatan kepada para alumninya. Dan itu memang terbukti. Kita lihat contoh universitas-universitas top dunia, 60% kemajuannya itu diperoleh dari alumni. Ya. Jadi pendekatan ini juga menentukan nanti prestasinya, reputasi universitas, baik alumninya sendiri. Alumninya sendiri. Karena kalau alumni itu kan dilahirkan dari universitasnya istilahnya punya gengsi yang tinggi, alumninya juga punya prestasi yang tinggi juga ya. Otomatis akan seperti itu. Karena ini kan ada suatu simbiosis, gitu ya. Artinya alumni itu dilahirkan oleh alma mater. Tapi tanpa adanya alumni tidak akan ada alma mater kan. Begitu. Jadi ini akan selalu berada berdampingan gitu. Iya, ibaratkan ibu dan anak. Iya. Antara ibu dan anak. Iya, betul. Insya Allah sih tidak ya, untuk ikawanan sih masih kedekatan dulu. Cukup mengimbau kembali. Ini kegiatan besok ini pulang bersama ke alma mater. Betul. Artinya pulang bersama ke alma mater. Iya, ke alma mater tercinta. Lebaran di tahun ini, di tahun 2023, Lebaran 1444 Hijriah. Dan sebenarnya dengan tema ini mungkin Pak Maki ngambil kesempatan, apakah memang karena kebanyakan alumni kita yang dari luar Pulau Sumatera Barat ini balik ke Sumbar dengan mengambil momen ini, apa benar atau memang kebetulan momennya ini nih Pak Maki? Momen Lebaran. Jadi kita kan memang sama-sama mengetahui nih, kalau
Putra Minangkabau itu kan memang adalah suatu memiliki apa ya, kebiasaan atau kecenderungan untuk merantau. Betul. Nah, kita melihat bahwa event adanya hari raya yang dapat dirayakan setelah sekian tahun adanya pandemi COVID itu merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Memang kita melakukan antisipasi di mana kemungkinan besar jumlah perantau yang pulang ke Sumatera Barat ini akan mencapai puncaknya tahun ini. Bisa jadi tahun lalu, bisa jadi lebih besar dari tahun lalu. Mengapa? Karena kita lihat setelah sekian tahun pandemi dan tahun lalu mungkin ada yang tidak sempat pulang kampung karena persiapannya tiba-tiba dibuka kan. Dan sekarang kalau sekarang kan sudah persiapan nanti iya betul. Kan tidak ada salahnya mampir juga ke alma maternya gitu. Jadi tidak hanya pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarga inti, tapi juga bertemu dengan keluarga-keluarga yang pernah bersama-sama menempuh pendidikan tinggi di Universitas Andalas. Jadi nanti kegiatan ini akan jadi reunian para alumni apa ya? Ya, dapat diberikan suatu kesempatan bagi alumni juga untuk melakukan reuni, dan kita memang dari awal ini selalu berkomunikasi dengan DPPIK ya, dengan DPPIK dan termasuk ketua hariannya merancang kegiatan ini seperti apa gitu kan. Dan pilihan pada tanggal 25 ini kebetulan itu adalah adanya cuti bersama. Jadi peluang para perantau termasuk para alumni itu kembali ke ranah Minang itu cukup besar. Lalu juga ada fasilitas cuti bersama dari pemerintah. Dan kita waktu itu berpikir kalau memang ini suatu kesempatan yang baik, kenapa tidak kita manfaatkan sehingga dipilih tanggalnya 25 April. Memang akan ada sedikit rekondisi ulang karena perubahan cuti bersama dari pemerintah gitu ya. Karena rancangan awalnya 25 ini masih ada space 1 hari lagi 26 cuti bersama. Jadi bagi yang pulang dengan kendaraan atau pulang dengan pesawat udara itu masih memungkinkan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah menyiapkan kepulangan di tanggal 25 tersebut untuk memajukannya ke tanggal-tanggal lainnya itu mungkin justru membutuhkan pertimbangan, mengatur jadwal ulang. Jadi kita menimbang hal tersebut, ya sudah, karena sebagian besar dari 711 calon peserta yang mendaftar itu menyatakan tanggal 25, kita tetap melaksanakan di tanggal 25 ini. Ya. Sejauh ini gimana sih respon alumni tentang kegiatan ini, Pak? Pak, sudah banyak yang mendaftar untuk kegiatan ini? Alhamdulillah sudah 711. Luar biasa. 711. Mudah-mudahan dari angka 711 ini lebih dari 500 yang tetap hadir walaupun terjadi pergeseran cuti bersama ini. Dan kita juga memang bersama dengan DPPIK itu sudah melakukan komunikasi bersama. Kita juga berupaya menyebarluaskan informasi ini dengan bantuan jalur-jalur media sosial yang dimiliki Universitas Andalas, baik dari Humas ya, dari Instagram, Facebook, dan kita juga menitipkan pesan-pesan kepada para alumni untuk menyampaikan kepada rekan-rekan alumni lainnya. Berarti himbau juga. Iya. Yang ada di seluruh Indonesia maupun di internasional, di mancanegara ya. Betul sekali. Dan untuk kegiatan besok ini boleh kami spill dulu apa aja yang rangkaian dari alumni Fandi 2023 Inkomat. Baik, jadi ada beberapa catatan penting untuk kegiatan mendatang di tanggal 25, yaitu adanya ice breaking. Kita awali dengan ice breaking jalan santai. Jadi jalan santai ini bukan untuk olahraga saja, tapi untuk mencairkan suasana. Mungkin yang sudah lama tidak bersua dapat berbincang-bincang selama melaksanakan jalan santai ini, atau bahkan dalam jalan santai ini terbuka peluang-peluang kerjasama nih. Misalnya ada yang punya bisnis jasa transportasi dan ada yang membutuhkannya, itu bisa link and match begitu kan. Gimana nih Pak? Kita merancang jalan santai di kampus Universitas Andalas sendiri. Memang kita melihat pasti sebagai alumni itu ada rasa kerinduan ya dengan alma mater. Di UNAN. Acara di Universitas Andalas, jalan santainya. Menikmati ruang-ruang kelas yang dahulu pernah disinggahi, laboratorium yang pernah begadang. Iya.
Iya gitu. Ya. Dalam mantan ini Pak Oh, Maki. bukan hanya mantan, kantin kenangan pun ada ya. Yang lupa bayar silakan untuk membayar. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan semuanya tidak lupa membayar. Saya kadangnya buka lah dong gitu. Ya, silakan nanti mungkin masih ingat kan dan bisa dititipkan pesan gitu ya. 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 Nostalgia ya. Keliling-keliling Unan nanti ya, Iya. jalan santai. Nanti rutenya dari mana-mana aja nih Pak Maki. Ya, kita meliputi rute utama, di mana nanti rute-rute utama ini melewati seluruh gedung-gedung kampus fakultas dan juga beberapa titik yang mungkin baru dikembangkan, seperti misalnya Labor Sentral. Oke. Jadi alma mater dan alumni itu bisa dapat bersama-sama melihat ini loh berbagai perkembangan pembangunan di Universitas Andalas sebagai upaya Universitas Andalas untuk meningkatkan reputasinya. Ya. Dan reputasi ini juga tentu akan mendorong prestise bagi alumninya. Oke. Ya. Selanjutnya apa lagi selain jalan santai? Ya, itu akan ada acara keakraban lainnya ya, Oke. misalnya olahraga indoor, kemudian juga ada sedikit hiburan, Oke. ya, karena kalau Di fun day, ya, Jadi seharian itu emang memang berfun ria gitu, having fun gitu. Yang sudah mungkin sudah banyak pikiran, banyak pekerjaan itu bisa melepaskan gitu kan, relief stres gitu. Kalau orang dengan suasana gembira itu kan insya Allah silaturahmi akan semakin baik ya, semakin terjalin. Ide-ide cemerlang itu akan muncul. Kemudian komitmen-komitmen bersama yang bertujuan baik itu akan tumbuh dalam suatu keeratan persahabatan yang diliputi oleh suasana gembira. Nah, oleh karena itu nanti kita juga akan mengusulkan kepada para alumni, yuk kita bikin deklarasi nih. Deklarasi seperti apa sih alumni UNAN itu ataupun alma mater UNAN itu dapat mendukung kejayaan bangsa. Kan moto dari Universitas Andalas ini yang tercantum di logonya itulah untuk kejayaan bangsa. Nah, untuk kejayaan bangsa ini mari bersama-sama kita komitmenkan seperti apa. Tentu ada upaya masing-masing. Namun dengan suatu kesinambungan, suatu tekad bersama, itu akan ada suatu force power yang lebih baik, itu yang lebih besar. Dan menjadi suatu matching antara alumni dan alma maternya. Alumni sebagai pulling force dan alma mater sebagai pusher force. Karena alma mater menghasilkan generasi-generasi alumni yang terbaik, dan alumni itu memanfaatkan generasi-generasi ini atau menjadi generasi-generasi yang berkiprah di dunia nasional ataupun untuk kejayaan bangsa ini. Mungkin sejauh ini ya, Iya. makin peran mungkin dari UNAN sendiri, kedekatan antara UNAN dengan alumninya ini Iya. sejauh ini seperti apa nih Pak Maki? Ya. Kalau kita lihat memang sebagian besar alumni ini kan berkarir di UNAN juga ya. Jadi kalau kita lihat keeratannya sebenarnya cukup erat. Tapi mungkin karena pandemi kemarin komunikasi ataupun pertemuan ini kurang intensif beberapa tahun belakangan ini. Mungkin Jadi ini komunikasinya lebih intensif lagi ya dengan adanya Zoom meeting Pak Maki. ya, Zoom meeting dan actual meeting itu kan beda chemistry ya. Nah, jadi kalau sudah sekian tahun Zoom-Zooman, yuk silakan berhadapan langsung gitu. Bersilaturahmi langsung, berkomunikasi langsung. Karena komunikasi via online dan direct itu beda chemistry-nya. Beda chemistry, beda rasa. Kesempatan alumni dan kabarnya dibatasi nih untuk mengikuti kegiatan ini Pak Maki. Sebenarnya tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Karena kita menimbang saja, pertama adalah ketersediaan ruangan waktu itu. Karena ruangan yang kita pilih adalah convention hall, dengan harapan nanti akomodasi alumni saat melakukan aktivitas indoor itu cukup representatif lah, ya, cukup baik itu. Dan convention hall ini merupakan salah satu fasilitas pertemuan terbaik di UNAN yang saat ini tersedia. Sebenarnya tidak ada pembatasan. Kalau memang nanti melebihi sasaran target peserta sebanyak 500 orang itu tetap akan diakomodasi gitu. Karena kita akan mengikuti ini harus registrasi dulu atau memang langsung go show nanti ke UNAN-nya atau gimana ini Pak Maki? Sebenarnya kita siapkan poster dan link registrasi, flyer, baliho, dan berbagai bentuk komunikasi melalui media sosial baik Instagram, WhatsApp ya, pesan langsung kepada para alumni. Oke, jadi kalau kira-kira full kuotanya bisa daftar lagi gimana?
langsung ke UNEN aja bisa gitu? Tidak dibatasi peserta. Tapi kalau yang langsung datang itu berarti tidak mendapatkan kupon undian. Nah, sementara ini the door prize yang luar biasa nih. Tadi kita sudah lihat bocoran door prize-nya. Wah, aduh, menggiurkan sekali ya. Wah, nanti surprise di surprise-kan saja nanti Pak. Hmm, Banjiran hadiah Iya. Hmm, biasa disediakan Iya. oleh panitia alumni Fun Day Iya. 2023. Iya. Dan ini kita kembali ke kedekatan ini, Iya. soal kedekatan ini Iya. Pak Maki. Tadi kita udah cerita juga tentang bagaimana sejauh mana kedekatan UNAN dengan alumni dan sejauh mana juga sekarang ini alumni dengan UNAN-nya sendiri Pak Maki. Apakah kadang alumni ya kata alumni aja gitu ya, UNAN kata UNAN aja gitu. Ini gimana sih sejauh ini Pak Maki kedekatan alumni dengan UNAN sendiri gitu? Mungkin apa sih kontribusi alumni untuk alma mater? Kalau kita lihat saat ini memang alumni itu menjadi bagian dari tata kelola alma mater, karena alumni merupakan bagian dari majelis wali amanat misalnya. Kemudian alumni itu juga merupakan bagian dari Civitas Akademika Universitas Andalas. Jadi memang alumni dan alma mater ini sulit dipisahkan karena akan berinteraksi terus-menerus dan akan saling bersinergi terus-menerus. Memang mungkin alumni yang berada di luar daerah, yang berada di mungkin daerah-daerah yang tidak dapat berkomunikasi secara langsung ya, atau berkomunikasi secara intensif dengan alma mater itu mungkin melihat kurangnya informasi dari alma mater kepada alumni. Namun demikian itu kita siasati sebenarnya, di mana Universitas Andalas itu sering menyampaikan berita-berita pencapaian dari dosennya, pencapaian dari perubahan-perubahan struktur organisasi, manajemen, terkait dengan prestasi mahasiswanya, gitu kan. Bagaimana UNAN memposisikan dirinya di perguruan tinggi level nasional dan internasional, itu selalu disampaikan melalui berbagai media. Memang mungkin tidak seluruh informasi ini menjangkau alumni-alumni. Nah, untuk itu memang kita berupaya mencari solusi bersama dengan IKA DPP IKA, karena IKA ini adalah merupakan induk dari para alumni kan. Nah, sehingga kita sering berkomunikasi yang paling intensif itu dengan Pak Riendra. Jadi seluruh persiapan kegiatan-kegiatan alumni, sebenarnya kegiatan alumni ini yang kedua. Karena yang pertama itu kita laksanakan 10 November lalu di hotel Mercure ya kalau tidak salah. Nah, itu selalu disiapkan bersama. Kita selalu dalam rapat-rapat persiapan bersama dengan DPP, ataupun misalnya kalau Pak Ketua Umum tidak dapat hadir, berhalangan, itu biasanya Pak Riendra hadir ya. Juga hadir para pimpinan-pimpinan DPP di fakultas gitu ya. Dan kita juga sempat berkomunikasi dengan pimpinan DPD Jabodetabek, misalnya ikut hadir buka puasa bersama di sana, menyampaikan kegiatan-kegiatan dan seperti apa sih skema keterhubungan atau keterikatan alumni dan alma maternya yang bisa distimulasikan, bisa ditingkatkan, bisa dioptimalkan. Ini sebenarnya menarik ya Pak Maki, kedekatan antara alumni dengan alma mater yang sendiri, Universitas Andalas. Ini sejauh ini kan setiap wisuda itu pasti ada penyerahan wisudawan ke alumni. Nah, artinya bagi para wisudawan yang barusan lulus itu bisa dikatakan alumni muda. Ini sejauh ini kan sekarang alumni muda dengan alumni-alumni yang sudah senior ini menjalin hubungannya ini kan kalau kita lihat alumni muda butuh nih dengan ibaratnya kakaknya bantuan untuk lowongan kerja atau penyerapan tenaga kerja untuk di mana-mana gitu, di tempat alumni berada. Nah, ini sebenarnya ini yang mungkin yang masih belum terlihat kontribusi yang seperti itu di penyerapan tenaga kerja dari alumni sendiri. Nah, ini gimana mungkin Pak Maki melihatnya? Terima kasih Bu Nifa. Jadi kalau kita melihat alma mater itu akan menghasilkan alumni yang tadi disebutkan sebagai alumni muda ya. Nah, alumni muda ini kan menempuh karir. Mulai dari karir paling awal, entry level, middle management sampai top management. Nah, di sini kita mencoba bersinergi dengan para alumni yang telah mencapai top management ataupun middle management, sehingga mereka menjadi puller effect.
mereka bisa mempercepat perkembangan karir alumni itu. Kalaupun alumninya tidak berkarir misalnya, berwirausaha, membangun startup, membangun bisnis baru, mereka akan butuh jejaring. Tuh. Siapa yang bisa menyediakan bahan baku? Siapa yang bisa menyediakan jasa pengantaran? Siapa yang bisa mencari pelanggan? Atau siapa yang bisa memberikan modal? Nah, jaringan ini memang perlu perlu dipupuk, perlu dikembangkan. Nah, itu kita bersama-sama dengan IKA itu berupaya supaya ini fresh graduate UNAN itu cepat tertarik karirnya ke atas. Mengapa hal ini diperlukan? Sehingga nanti pada saat pucuk-pucuk pimpinan yang saat ini diduduki alumni UNAN atau akan diduduki alumni UNAN itu berganti masa periodenya karena misalnya usia ataupun perubahan jabatan suatu organisasi, ini sudah ada calon-calon dari UNAN yang segera mengisi. Sehingga tidak terjadi kevakuman di puncak pimpinan lembaga negara, di puncak pimpinan perusahaan, di puncak pimpinan lembaga institusi yang saat ini diberikan kesempatan kepada para alumni UNAN akan tetap dipegang oleh para alumni UNAN di generasi selanjutnya. Nah, ini harus berjalan dengan ritme yang lebih cepat, gitu kan? Okay. Kalau tidak seperti ini nanti akan terjadi gap generasi. Iya, generasi yang mungkin alumni tahun 80-an itu. Iya. Generasi yang lulus tahun 80 misalnya. Itu saat ini sudah berada di top manajemen, direktur utama, direktur pimpinan tinggi, lembaga tinggi. Nah, sementara seharusnya generasi yang 5 tahun setelahnya itu sudah ada nih standby nih. Oke. Jadi begitu 5 tahun ini selesai, langsung masuk. Nah, jadi selalu lembaga-lembaga ini berada di bawah koordinasi alumni-alumni UNAN. Nah, kalau ini terjadi, itu akan sangat luar biasa bukan hanya bagi para alumni yang baru keluar dari UNAN tadi, tapi juga pada alma maternya. Orang akan melihat, wah, Universitas Andalas itu adalah memang universitas yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin bangsa, gitu kan. Universitas Andalas itu adalah universitas yang, lihat itu, direktur-direktur di perusahaan itu alumni UNAN, gitu kan. Lihat itu, pimpinan-pimpinan tinggi negara itu alumni UNAN. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, yang terbawa naik itu bukan hanya reputasi dari alma maternya, tapi para alumninya pun. Betul. Ya. Nanti para alumni yang fresh graduate nggak perlu ditarik lagi, dicari gitu kan? Dicari ya? Dicari. Iya. Oh ya, ini, iya, karena yang mencari ini akan berpikir, kalau ini alumni UNAN, pimpinan-pimpinan tertinggi yang stakeholder mereka itu adalah alumni UNAN, ini merupakan jalur komunikasi, ya. Jalur langsung itu. Nah, ini merupakan suatu kondisi yang sebenarnya kalau bisa kita ciptakan bersama, peluang besar gitu. Ya. Muda ya. Iya, betul sekali gitu. Jadi kita lihat ini suatu kesempatan yang baik bagi para alumni dan juga bagi UNAN sebagai alma maternya. Bagaimana kita mensinergikan upaya bersama ini. Dan tidak hanya itu saja, Universitas Andalas tidak hanya melahirkan alumni ya, tapi juga menghasilkan inovasi. Hasil inovasi, kebijakan. Kalau dia misalnya alumni UNAN sebagai pejabat negara, itu bisa diadopsi kebijakan-kebijakannya. Nah, menjadi program-program unggul mereka. Nah, tentu karirnya meningkatkan gitu ya. Untuk menjadi simbiosis mutualisme. Betul sekali. Betul sekali. Satu sama lainnya. Iya. Mudah-mudahan nanti bila alumni sudah jaya, sudah memiliki posisi yang sangat tinggi, akan terjadi suatu kontribusi kembali kepada alma mater dalam bentuk. Logikanya gitu ya, Pak Miki ya. Kalau memang benar-benar manajemen alumniannya ini punya komunikasi yang baik antara alumni senior dengan alumni muda, dan itu sudah terkoordinasi dengan baik di IKA alumni. Mudah-mudahan ini penyerapan tenaga kerja dari alumni sendiri pun juga nggak ada, bisa dikatakan nggak ada alumni UNAN yang nganggur ya. Insyaallah nggak ada. Yang ada dicari alumni nanti. Oke, sejauh ini Pak Maki, mungkin kalau Pak Maki melihat sendiri, apa sih sebenarnya peran dari alumni UNI untuk, kalau kita kan untuk kejayaan bangsa. Nah, mungkin bagi alumni sendiri ini gimana Pak Maki? Mungkin apa sih peran kontribusi besar alumni untuk masyarakat? Ya, kita lihat memang alumni UNAN ini kalau kiprahnya itu di level nasional sebenarnya luar biasa ya. Mulai dari menjadi menteri, menjadi pejabat tinggi, menjadi misalnya
wakil hakim agung ya, Mahkamah Konstitusi, menjadi hakim agung, menjadi pejabat-pejabat di perusahaan BUMN gitu. Itu sebenarnya sudah banyak kiprah alumni Universitas Andalas yang luar biasa. Namun kita bisa masih melihat adanya potensi nih gitu. Potensi kalau bisa 100 alumni itu menjadi top leader di Indonesia, bagaimana bila kita coba menjadi 200 alumni sebagai top leader di Indonesia. Nah, jadi kalau di-listkan 1.000 orang yang paling berkontribusi terhadap bangsa ini, lebih dari 10%-nya itu misalnya dari alumni UNAN gitu. Itu kan tentu butuh juga dari dukungan alma mater gitu. Misalnya sebagai suatu pejabat tinggi negara nih, kita berikan wadah bagi alumni untuk meningkatkan prestisenya atau visibility-nya atau rekognisinya. Silahkan misalnya melaksanakan kuliah umum di UNAN kan gitu ya. Silahkan memberikan kuliah ekspor atau misalnya kita beri ruang dan kesempatan. beri ruang dan kesempatan. Kemudian misalnya alumni ini mendapatkan suatu permasalahan dalam posisi jabatannya gitu kan. Tentu ada para pakar ahli yang berada di Universitas Andalas yang dapat dimanfaatkan. Ini loh ahli tentang sosiologi, inilah ahli ekonomi, inilah ahli teknologi, ini adalah ahli rekayasa sosial, ini ahli hukum. Nah, ini bisa dimanfaatkan langsung kan begitu. Jadi tidak mencari konsultan lain, tapi langsung mencari ke alma mater seperti itu. Alma mater juga gitu ya. Nah, iya. Karena ini ikatannya kan lebih kuat nih. Ya. Oke, terima kasih Pak Maki. Mungkin untuk kegiatan ini apa nih dari ketua sendiri untuk menghimbau para alumni untuk bisa mengikuti alumni Fun Day 2023. Iya, baik. Jadi memang panitianya ini bergabung antara dari UNAN dan dari IKA. Ya, yang dari IKA itu ada Pak Ketua Umum, ada Pak Ketua Harian, ada Ibu Sekjen. Bapak dan Ibu para pimpinan DPD IKA ya, baik yang di fakultas maupun yang di regional seperti Jabodetabek, kemudian Jawa Barat dan lain-lainnya. Sebenarnya kita sangat mengharapkan terjadinya sinergi yang tadi kita sampaikan begitu. Karena kalau hanya mengandalkan upaya dari alma mater mencapai world class university itu adalah suatu tantangan yang cukup besar. Tapi dengan adanya para alumni yang nanti akan mendukung alma maternya dan alma mater akan kembali melahirkan alumni yang lebih berperan cemerlang, berkontribusi bagi kejayaan bangsa, itu akan menjadi suatu ekosistem terbaik pendidikan tinggi di Indonesia. Dan itu bisa menjadi contoh ekosistem pendidikan tinggi antara alma mater dan alumninya. Contohlah UNAN, kan gitu. Mudah-mudahan amin ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Alumni dan UNAN tuh punya kemitraan yang bagus. Betul, dan tentunya selalu berkesinambungan dan berkelanjutan. Oke, baik Pak Maki, semoga lancar. Dan apakah persiapannya sudah hampir 100% ya Pak Maki, karena kita mau libur hari ya. Insya Allah sampai sejauh ini yang dari pihak Universitas Andalas itu kita sudah melakukan pendataan, ya, kita sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada para alumni yang akan hadir, termasuk ruangannya, kemudian event organizer-nya juga, dan juga termasuk door prize-nya dong, tentu ya gitu. Nah, iya, harapannya nanti pada saat hari H atau H-1 kita bisa bersama-sama dengan panitia dari IKA juga ya, kita menyiapkan gladi resik, nanti di hari H-nya itu jadi seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demi kejayaan bangsa, demi kemajuan alma mater, dan demi keprofesionalan ataupun kemajuan para alumni kita juga. Kita lancar kegiatannya di tanggal 25 April di Fun Day 2023 dan kita juga mengajak seluruh alumni yang ada di seluruh mancanegara mungkin ya kita himbau untuk bisa bergabung. Kalau kebetulan lagi pulang ke Sumatera Barat silahkan mampir ke Sumatera tanggal 25 April tahun 2023. Jangan lupa untuk ngikutin Jalan Santai karena ada door prize yang luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa podcast, terima kasih Pak Maki, semoga lancar dan semoga lancar puasanya Pak Maki. Lebaran juga. Dan baik pemirsa, demikian podcast kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa.